one of his very hot topics. Jadi pastor akan membawa khotbah dengan salah satu topik yang hangat. And if we have time, we'll have question and answer later. Dan kalau masih ada nanti waktunya, kita lihat dulu, kita juga bisa membawa pertanyaan atau tanya jawab. And so let's prepare our hearts for the word of God. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Let's welcome Pastor Mari Eric kita as he sambut comes. Pastor Eric pada saat beliau datang. Hallelujah. It's going to be good. Thank you. Good evening. Selamat sore semuanya. We want to have a look at a text from Genesis. Mari kita buka Alkitab kita yang kita ambil dari kitab Kejadian. So we'll have a look at what it means in the Bible Jadi kita akan melihat arti yang sesungguhnya dari Alkitab, to have relationships with other people. yaitu untuk memiliki hubungan dengan orang lain. And this is something that is the same all over the world. Dan pola yang sama juga kita lihat terjadi sama halnya di seluruh dunia For all time, sepanjang waktu. the Chinese students that I have had, Jadi ada pelajar-pelajar dari Cina yang pernah saya ajar. they tell me that the popular films in China Jadi mereka bilang kepada saya bahwa film yang paling terkenal atau populer di Cina itu, were all made in Korea. yaitu mereka adopsi, mereka ambil film Korea atau kayak drama ya, Where they have the love triangle. yaitu kisah cinta segitiga. He likes her, Jadi seseorang suka wanita ini, she likes him, tetapi wanita ini suka orang lain, but he likes someone else. dan orang lain yang dia suka ini malah justru suka orang lain. But this was also in the Bible. Tapi kita mau lihat kebenarannya hal ini juga dalam Alkitab. There was a man called Samson, Jadi ada seorang pria yang disebut namanya Simpson. very powerful, Dia sangat kuat, didn't even go to the gym. dan walaupun dia nggak pergi ke gym, dia masih kuat. But he liked another girl. Tetapi sayangnya dia menyukai seorang wanita bangsa lain. The father married her Dan to kok- his best man Jadi akhirnya ayahnya menikahkan dia dengan pilihannya. because there was some arguments. Dan tetapi tentu masih ada argumen di antara mereka. But there's always arguments, isn't there? Dan bukankah seperti itu biasanya orang mau menikah, ada argumen dulu. We have a saying in English, Kita juga sama halnya kita sebut dalam bahasa Inggris. all is fair Nah, bahwa semuanya akan adil atau adil, in love and war. entah itu di dalam kasih ataupun perang. Is that right? So let's look at this scripture. Jadi mari kita lihat dari ayat bacaan kita. We'll read it in Bahasa. Tolong. Yeah. Kejadian 29 ayat 16 dan seterusnya. Laban mempunyai dua anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia aku berikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dengannya seperti beberapa hari saja, karena cintanya kepada Rahel. Here is a young man. Jadi di sini seorang anak muda, He sees a beautiful young girl. dia melihat seorang perempuan yang masih muda dan cantik, He says, I want to get married to this beautiful young girl. dan hatinya ingin menikah dengan wanita yang cantik dan muda ini. And he worked for 7 years Dan dia harus bekerja selama 7 tahun untuk mendapatkannya, to pay for her. untuk mendapatkan wanita itu. And he said it went by in a moment Jadi dia bilang, 7 tahun itu cuma waktu yang singkat, because his love was so great. karena cinta yang dia miliki untuk wanita itu sangat besar. What a wonderful story. Bukankah ini kisah yang sangat luar biasa? But there's much more than that. Tetapi ada lebih lagi daripada itu. Let's think about these relationships. Jadi mari kita pikirkan sejenak tentang hubungan ini. I want to think about a couple of things. Jadi mari kita pikirkan ada beberapa hal. But before we start, I think one thing is important. Tapi sebelum kita memulai, saya rasa ada satu hal yang penting.
God does want us to get married. Bahwa Tuhan dia menginginkan supaya kita menikah. 1 Timothy chapter 4 verse 1. Dan di dalam 1 Timotius 4 ayat 1, He says some people listen to deceiving spirits. bahwa di sana dikatakan ada sebagian orang atau ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat, Doctrines of demons. yaitu pengajaran atau ajaran dari setan-setan. What's the doctrine of a demon? Jadi apa sih ajaran dari setan ini? The teaching from the devil. Yaitu pengajaran yang berasal dari si iblis. Don't get married. Dia mengatakan jangan menikah, Don't eat these foods. jangan makan makanan atau makan makanan. That's what it says. Dan itulah yang dikatakan oleh si iblis. Because the natural thing in the world is for people to be married. Karena secara alamiahnya semua orang di muka bumi ini mereka ingin menikah. Now you don't have to be married. Betul, kamu memang gak harus menikah. But Paul says, I think it is much better. Tetapi kalau kita mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus ini malah jauh lebih baik. There's probably 3 things that I wish to talk about. Jadi saya rasa ada 3 hal yang mau kita bahas di sini. The first thing is closeness, Yang pertama adalah kedekatan. becoming close together, Akhirnya mereka menjadi lebih lagi mendekat kedua belah pihak. and the chemistry. Dan akhirnya ada kecocokan perasaan di sana. When we get close, there's chemistry. Jadi saat kita dengan lebih dekat dengan orang itu, maka ada kecocokan perasaan yang muncul. And families and tribes, Dan kemudian ada di sisi lain keluarga dan juga suku kita. because the Bible tells us that the family has an interest in this. Dan karena juga di dalam Alkitab kita melihat bahwa di dalam keluarga pun disebutkan hal yang menarik mengenai ini. So that's the first thing. Dan yang pertama, The second thing I wish to talk about itulah yang pertama, dan yang kedua yang mau kita bahas, is that love will wait. bahwa cinta yang murni akan menunggu. Lust will not last. Tetapi keinginan daging dia tidak akan kekal. Do we know lust? Apakah kita tahu apa itu Wow. keinginan daging? Okay. The third thing, Dan hal yang ketiga, you choose or I choose. kamu yang pilih atau aku yang pilih. It is our choice with what we do. Jadi ini adalah terpulang kepada kita, pilihan yang kita buat. And we can see this from the text. Dan ini juga, hal ini kita bisa lihat atau temukan melalui ayat bacaan kita. So let's think about what the Bible is saying. Jadi mari kita pikirkan sejenak apa sih yang diajarkan oleh Alkitab. Here is a young man, Jadi di sini ada seorang anak muda and his mother says, I don't want him to get married to these girls. dan ibunya mengatakan bahwa aku tidak ingin supaya pemuda ini, anak saya ini menikah dengan anak-anak dari bangsa ini. I want him to be married to my family and my tribe. Saya ingin supaya pemuda ini menikah kepada keluarga saya dan juga menikah sama suku dengan saya. So the first thing we begin to realize Jadi hal yang pertama yang perlu kita sadari, that it is who we are around jadi adalah orang-orang yang senantiasa bersama dengan kita. that chemistry begins to happen. Akhirnya perasaan dari kedekatan itu akan mulai tumbuh atau terjalin. Do we know chemistry? Tahukah kita apa itu namanya kedekatan? Heart is beating. Wow. Jadi detak jantung kita lebih cepat dari biasa. Is he looking at me? Apakah dia melihat saya? And everything else. Dan juga hal-hal yang lainnya. So that's a real thing. Jadi ini adalah hal yang nyata kita sebut tadi. That's also a good thing. Dan yang kita sebut itu adalah semuanya hal baik. Attraction is a very good thing. Jadi ketertarikan itu adalah sesuatu hal yang baik. So what we see is that Jacob, this man from our text, Jadi siapa yang kita sebut di dalam ayat bacaan kita dan kita lihat itu adalah Yakub. his mother said to her husband, Dan akhirnya ibunya mengirimkan dia. send our son away from these women. Oh, jadi ibunya ini berkata kepada suaminya dan dia bilang, kirimkanlah Yakub ini ke kampung halaman kita.
I had a mother like that. Oh, ibunya pastor seperti itu juga. My wife will tell you some stories. Jadi istri saya juga akan memberitahukan kamu beberapa kisah yang lain. So many mothers have a great deal of interest in their son. Jadi ya, begitu juga sama halnya semua ibu-ibu. Ada hal yang mereka suka yang ingin mereka terapkan kepada anak-anak mereka. I took my fiance, Saya mengambil tunangan saya, dulu maksudnya pastor, who is Kathy, Kathy, to a dinner with my sister and her husband. dan kemudian membawa dia untuk makan malam dengan adiknya pastor dan juga suaminya. And other family members. Dan kemudian anggota keluarga yang lain dia bawa keluar makan malam. My older sister is looking at her. Dan kemudian kakak saya yang paling tua dan melihat menyaksikannya. Kathy told me later, Dan Kathy atau istri pastor akhirnya bilang kepada pastor setelahnya, the men never know. Because Dan- we're walking through life like this. dan dia bahkan artinya nggak tahu dan dia hanya berjalan lurus seperti aja, dia nggak dapat makna dari makan malam itu. But the women know, don't they? Tetapi wanita tahu, bukankah mereka seperti itu? So the family is very interested in what's happening. Jadi sangat menarik di dalam keluarga apa yang terjadi. So it makes a difference who we are around. Jadi ini akan yang menjadi membedakan dengan siapa kita menghabiskan waktu kita. If you are not around somebody, there will be no chemical reaction. Jadi kalau kamu tidak senantiasa meluangkan waktu dengan seseorang, maka tidak akan ada yang namanya kedekatan perasaan dengan mereka. We have to have the chemical ingredients. Jadi Some of harus- this, pour some of this in, Jadi harus ada ramuan, some of these in, mix it up together. harus ada ramuan kimianya yang kita curahkan di sana, terus kemudian gabung dan kemudian aduk. The Bible tells us that Jacob was sent to a far country where he saw this beautiful girl. Jadi akhirnya di dalam ayat bacaan kita di sana dikatakan bahwa Yakub akhirnya dia dikirim ke sebuah negara yang begitu jauh untuk dia bisa mendapatkan pasangan hidup. And there were family relationships. Dan juga hubungan dari kedua keluarga. And he comes into contact with her. Jadi dia datang untuk menghubungi keluarganya yang jauh itu. And the chemistry starts to happen. Dan kemudian kedekatan hubungan di antara mereka mulai terjadi. That's how it works. Seperti itulah hal ini terjadi. It works like that in the church. Sama halnya juga hal yang sama terjadi di dalam gereja. We met in the church. Kita bertemuan, maksudnya pria dengan wanita ketemu di dalam gereja. How do you do? Jadi kamu bertanya, apa kabarmu? Who is this? Dan kamu mungkin melihat orang baru, oh, siapa orang ini? And so there is competition in the church. Jadi di dalam gereja pun ada persaingan. Is that right? Bukankah itu benar? Sometimes there is pressure in the church Dan bahkan hal-hal yang lebih parah pun terjadi dalam gereja jadinya. because people like to meddle around in other people's relationships. Jadi akhirnya orang sudah berhubungan atau berpacaran satu antara yang lain, orang juga berusaha untuk datang di tengah-tengahnya. I think he should marry her. Saya rasa orang itu harus menikah dengan dia. She should marry him. Dan seharusnya wanita ini menikah dengan pria itu. I think you should mind your own business. Dan saya rasa kita harus membiarkan itu menjadi urusan orang lain. Here is Samson. Tetapi di sini kita melihat Simpson Again, lagi. in Judges the Bible says, Di dalam Hakim-Hakim, kitab Hakim-Hakim dikatakan chapter 14 verse 3, di ayat 14. I saw a girl that I really liked the look of. Dan di ayat 3-nya di sana dikatakan Simpson mengatakan, aku melihat seorang wanita muda dan aku sungguh sangat menyukainya. Get her for me. Ambillah dia untukku. Samson was a nut. Jadi Simpson ini bukanlah seorang yang gila dalam hal itu. His family tried to reason with him. Dan akhirnya keluarganya berusaha untuk menyadarkannya, menjelaskan kepada dia bahwa pilihan itu salah. And I don't want to spend too much time here, Jadi dia bilang, saya enggak mau menghabiskan waktu lama hanya untuk hal ini. but we have to realize Tetapi kita harus menyadari dengan sungguh that when the chemistry is happening bahwa pada saat perasaan kedekatan itu mulai terjadi and the emotions are moving, dan kemudian perasaan kita mulai bertindak, sometimes we lose our minds. kadang-kadang kita kehilangan akal sehat kita.
That's all I'm going to say. Itulah yang ingin saya katakan. You can read the Bible, there's the text. Kamu bisa membacanya di dalam Alkitab, kamu akan menemukan ayat bacaan itu. The last thing I wish to say about the family and the tribe from the Bible Dan sama halnya juga yang terakhir sama dengan keluarga dan juga suku-suku, dan juga di dalam Alkitab disebutkan hal yang sama. is that people usually like to be with people who are like them. Jadi artinya adalah bahwa ada orang-orang yang mereka ingin juga dikelilingi orang-orang yang mereka sukai juga. That's just how it seems to be. Dan seharusnya seperti itulah harusnya berjalan hubungan itu. It's not a law, Bukan kayak perang. it's up to us. Jadi itu terpulang kepada diri kita. Let's think for a little bit about love and waiting. Jadi mari kita pikirkan sejenak mengenai cinta kasih dan menunggu Because waktu. love will wait. Karena kita bilang tadi bahwa cinta yang murni dia akan menunggu. It's more than just what we can see. Itu lebih dari sekedar apa yang bisa dilihat oleh mata. My father in his business Jadi ayah saya di dalam dia mengerjakan bisnisnya, had a picture of a beautiful young girl. jadi dia gambarkan itu seperti seorang wanita cantik dan muda. And his clients would say, "Who is this?" Dan kemudian kliennya bilang, ini siapa orang ini? And the customer would say, my father would say, "That is my wife." Jadi bapak saya bilang, itu ya istri saya. And the customer would say, "But why would she be married to you?" Jadi kemudian dia bertanya kepada bapak saya, kenapa dia tidak menikah dengan kamu? Kenapa dia menikah dengan kamu? My father loved to say, "But I didn't always look like this." Dan dia bilang, dan bapak saya senang mengatakan bahwa, tetapi saya nggak senantiasa kelihatan seperti ini. Because we don't stay the same. Karena kita nggak akan sama, nggak kekal dari yang dulu sampai dengan sekarang. Akan ada perubahan maksudnya. Enjoy it while you've got it. Jadi nikmatilah pada saat-saat masa-masa itu. I didn't always look like this. Jadi saya nggak akan senantiasa kelihatan seperti ini. Before it was much worse. Tetapi sebelumnya justru lebih buruk dari sekarang. Here the Bible tells us this man saw this beautiful young girl. Jadi di ayat bacaan ini di sana dikatakan bahwa seorang pemuda ini melihat seorang wanita muda yang sangat cantik. He is with his uncle. Dan dia bersama dengan pamannya. She is his daughter. Jadi perempuan cantik ini adalah anak perempuan dari pamannya. He has two daughters. Pamannya ini punya dua anak perempuan. The oldest one, his name is Leah. Yang lebih tua dari anaknya ini bernama Leah. The younger one's name is Rachel. Dan anak perempuan yang lebih muda ini bernama Rahel. His uncle said to him, Dan kemudian pamannya ini bilang kepada Yakub, "Why should you work for me for nothing?" jadi kamu harus bekerja untuk mendapatkan anak ini, kamu harus bekerja untuk saya. How much money do you want? Jadi saya tanya, berapa banyak uang yang kamu punya? He said to his uncle, "I will work for your daughter for 7 years for free." Jadi dia bilang, Yakub ini bilang kepada pamannya ini, saya akan bekerja untuk kamu selama 7 tahun tanpa bayaran untuk mendapatkan anak perempuanmu. That's a long time. Itu waktu yang cukup panjang. He must love that girl. Pastilah Yakub ini sangat cinta dengan wanita itu. And he was prepared to wait for her. Jadi dia sudah mempersiapkan dirinya untuk menanti-nantikan. Now, I don't think normally we should wait 7 years. Jadi saya juga enggak umum juga bagi kita untuk menanti seorang perempuan yang kita kenal untuk dinikahi selama 7 tahun. That's a long time. Itu terlalu lama waktunya. But the point is Tetapi intinya adalah that love will wait. bahwa cinta yang murni itu dia akan menunggu. Do you know my parents, what they said to me when we told them we were going to get married? Tahukah kamu apa yang dikatakan oleh orang tua saya kepada kami ketika kami memutuskan akan menikah? They said, "You are very selfish people. Jadi orang tua saya bilang, kamu itu adalah orang yang egois. You should live together so you can learn how selfish you are." Jadi dia bilang seharusnya kamu harus tinggal bersama terlebih dahulu sehingga kamu akan menyadari betapa egoisnya kamu. I was shocked Saya kaget dengan perkataan orang tua saya. because they did not believe that people should live together.
Karena mereka tidak percaya bahwa orang jangan tinggal dulu sebelum mereka menikah. Neither does God. Tuhan juga tidak percaya. Oh ya. Jadi mereka nggak meyakini soal kumpul kebo ini. We should get married. Jadi maksudnya adalah bahwa tidak boleh kumpul kebo, harus menikah terlebih dahulu. But that's how crazy it gets sometimes when people are getting married. Tetapi seperti itulah sebenarnya kegilaan kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat yang kita saksikan sebelum mereka menikah. In the Bible, it tells us that there are some things which we should not waken up too early. Dan bahkan di dalam Alkitab juga ada dikatakan di sana beberapa hal yang tidak boleh kita bangkitkan terlalu dini di dalam diri kita. In the Song of Solomon, chapter 3, verse 5, Di dalam Kidung Agung 3 ayat 5, it says, "Do not awaken love before its proper time." di sana dikatakan janganlah kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diinginnya atau sebelum waktunya tiba. There are some things which we should not waken up. Jadi ada sebagian hal di dalam diri kita yang tidak boleh kita bangkitkan sebelum waktunya. Because if we truly have love, Karena kalau kita sungguh-sungguh memiliki cinta yang murni, if a young man is truly in love with this young woman, kalau sungguh-sungguhlah seorang pemuda ini jatuh cinta dengan seorang wanita muda itu, he will not waken love too early. maka dia tidak akan membangkitkan sesuatu atau rasa cinta di dalam dirinya terlalu cepat. He will keep his hands off. Tapi dia akan menjauhkan diri. In the book of Timothy, Di dalam buku Timotius, the Apostle Paul tells Timothy, jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada Timotius book 1, chapter 5, verse 1. dari di ayat 1 dan ayat 5. He talks about how to relate to other people in the church. Jadi dia memberitahukan sebenarnya cara kita berhubungan antara satu dengan yang lain di dalam jemaat atau di dalam sebuah gereja. He says, treat older men like your father. Jadi di sana dikatakan, diajarkan bahwa perlakukanlah mereka yang lebih tua, pria yang lebih tua seperti layaknya ayahmu atau bapamu. Treat older women like your mother. Dan perlakukanlah wanita tua layaknya sebagaimana ibumu. And treat the younger women Dan kemudian perlakukanlah wanita-wanita atau perempuan yang masih muda like your sister. sama halnya seperti saudaramu perempuan. So this is the important thing about relationships in the kingdom. Jadi inilah hal yang penting mengenai hubungan-hubungan di dalam kerajaan Allah. The world says you should go out and have relationships, physical relationships. Kalau dunia ini akan mengajarkan kepada kamu, kalau kamu sudah berpacaran suatu saat, mereka akan bilang, pergilah, luangkan waktumu dengan orang itu dan lebih intim dengan pasanganmu. I promise you it will end in heartache. Jadi saya bisa yakinkan kepada kamu, kalau kamu melakukan hal yang seperti diajarkan dunia ini, kamu akan berakhir dengan hati yang hancur. It is the only possible outcome. Dan itu tidak akan pernah berhasil. That's a very serious thing. Jadi hal ini sangat serius. And the Bible has many examples of people who would not wait. Jadi di dalam Alkitab sendiri ada begitu banyak contoh dari tokoh yang mereka tidak menunggu pada waktu Tuhan yang tepat. You can read about Amnon, who was a son of David, as an example. Dan kamu bisa membaca namanya Amnon, yang dimana orang ini This menyukai text. anak perempuan dari Daud, Or Hamor the Hivite, atau Hamon yang dari suku Lewi, with this man Jacob's own daughter. yang dimana orang ini juga benar-benar jatuh cinta kepada anak perempuan dari Daud. If you're interested, you can read that later. Dan kalau kamu suka untuk mendengarkan cerita seperti ini, kamu bisa nanti baca di rumah. The important thing, if we want a relationship to last, Jadi yang paling penting di sini adalah kalau kita mau hubungan itu kekal selamanya, there is an order or a way that the relationship should progress. bahwa ada hal-hal yang perlu kita tunggu untuk kita mencapai progres atau kemajuan di dalam hubungan itu.
And until we stand at the altar before God and man and say, I do, Sampai kita berdiri di hadapan orang tua dari pasangan kita dan kita mengatakan, iya, saya mau menikah dengan orang ini. then we do not. Jadi sebelum itu terjadi, jangan kamu menyentuh atau menjamah tangan orang itu atau pasanganmu itu. Okay, let's look lastly that it is our choice. Jadi yang terakhir mari kita lihat mengenai bahwa ini adalah pilihan kita. Marriage is God's idea. Matthew 19 verse 1. Kalau Verse di dalam Matius di sana dikatakan bahwa pernikahan itu adalah sebuah hal yang Tuhan rencanakan. Itu ide Tuhan. In the beginning God made them, Dan pada awal mulanya Tuhan menciptakannya, male and female. yaitu antara pria dan juga wanita. It doesn't matter what the people in Hollywood say. Enggak peduli apapun orang-orang yang di Hollywood sana katakan, They never get it right. bahwa mereka tidak akan pernah benar dengan perkataan mereka. There is men, Bahwa there is women. That's it. bahwa di dalam penciptaan dari semenjak semula hanya ada pria dan juga wanita. Hanya itu saja, yang lain tidak ada. But there is a powerful truth that Jesus is giving here. Tetapi ada kebenaran yang begitu sangat luar biasa yang Yesus nyatakan. Verse 5. A man will leave his mother and father. Jadi di sana dikatakan bahwa seorang pria dia akan meninggalkan ayah dan ibunya. So there is a separation from that parent relationship. Jadi artinya bahwa ada pemisahan antara pria ini dan juga dengan orang tuanya saat dia akan menikah. Then the man and woman should be joined together. Yang artinya bahwa pria ini akan menikah dengan wanita ini, mereka akan bersatu atau bergabung menjadi satu. And they become one flesh. Dan akhirnya mereka menjadi satu daging. This is a mystical union. Jadi artinya ini adalah sebuah penyatuan yang sifatnya mistis, tidak bisa dilihat kasat mata. Do not mess around with this. Jadi kamu jangan menyalahgunakan, jangan menyepelekan hal ini. So that we do not want this to be broken before the proper time. Jadi kita tidak boleh, maksudnya merusaknya sebelum waktu yang tepat itu tiba. Remember that marriage is God's idea, Kita harus mengingat kembali bahwa menikah itu adalah rancangan Tuhan. but it is our choice. Tetapi kembali lagi bahwa untuk menikah atau tidak adalah pilihan kita. Yes, there is family interference. Betul, akan ada senantiasa campur tangan daripada keluarga dan juga suku kita. We can see this with Jacob, Dan kita juga bisa melihat hal ini di dalam kehidupan Yakub. his mother and father, Dari ibunya dan juga bapaknya. and his uncle. Dan juga ada pamannya. You can see that later if you read the full story. Kamu akan melihat kenyataan ini kalau kamu membaca kisah itu sepenuhnya. But it was Jacob's actions that were the important ones. Tetapi tindakan yang diambil oleh Yakub itulah yang paling penting atau utama. Because marriage is permanent. Karena sebuah pernikahan itu adalah sifatnya permanen, kekal. And we won't go into that. Dan kita akan menuju ke titik itu. But if you wish to stay around afterwards, we can talk about that. Dan nanti kalau kamu masih ada waktu setelah ibadah ini, kamu bisa berbicara hal itu dengan pastor. There is one marriage. Bahwa hanya ada satu pernikahan. That is the perfect way that God intended. Yaitu bahwa inilah keinginannya Tuhan yang sesungguhnya supaya kita menunggu pernikahan itu. But Jesus, who is very kind, Tetapi Tuhan Yesus dia begitu sangat murah hati. God who understands human nature, Bahwa Tuhan dia sangat paham sifat alamiah kita sebagai manusia. says that it doesn't always work out perfectly. Bahwa enggak segala sesuatunya berjalan mulus sesuai dengan rencana. We must not feel condemned if we make mistakes Jadi sometimes. kita enggak boleh merasa kita seperti tertuduh pada saat kita melakukan kesalahan itu. We're talking about what God intended to do. Karena kita sedang membicarakan tentang apa sih yang ingin Tuhan lakukan dalam hidup kita. And the best way. Dan jalan yang terbaik untuk kita mencapainya. I want to close with Genesis chapter 2. Saya akan tutup di dalam Kejadian pasal 2.
In verse 16, verse 18, he said, "It is not good for a man to be alone." Di dalam ayat 18 di sana dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Or make a helper comparable for him. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan bagi dia. And we won't read all these scriptures, Dan kita juga bisa membaca semua ayat ini nanti. but you read that God made man out of the ground, out of the earth. Dan di sana juga kita akan melihat bagaimana Tuhan menciptakan pria atau Adam dari debu tanah. But to make a companion for Adam, Tetapi untuk Tuhan membuat seorang pasangan atau pendamping bagi Adam, he made a very special action. Tuhan membuat tindakan yang sangat khusus untuk hal itu. Not out of the ground, Tuhan tidak mengambil pendamping Adam dari debu tanah, but he put Adam into a deep sleep. tetapi Tuhan justru membuat Adam tertidur lelap. And he took out of his side the rib. Dan kemudian Tuhan mengambil salah satu dari rusuk dari Adam, And he created a new being. dan akhirnya dia menciptakan manusia yang baru dari rusuk itu. And when Adam woke out of his sleep, Ketika Adam bangun kembali dari tidur lelapnya, he said, "Vavum." jadi dia bilang, maaf, maaf. Wow. Maksudnya dia adalah terkaget, kok ada perempuan di situ. Because God had a plan in this and a purpose here. Dan karena Tuhan memiliki rencana, dan rencana itu adalah rencana yang sempurna. That Adam was made smaller. Dan Adam mungkin dibuat lebih kecil, bukan juga lebih kecil, And someone was taken dan seseorang akhirnya diambil dari dia or created atau diciptakan dari dia. so that one person by themselves are not sufficient. Karena kalau hanya Adam sendiri enggak baik untuk dia bersendirian. But the two together Tetapi dengan dua menjadi satu, make the complete whole. maka itu akan membuat lengkap sepenuhnya. And this is what the Bible speaks about with this special mystical union. Dan itulah yang dibahas oleh Alkitab sesungguhnya pada saat kita tadi menyebutkan penyatuan yang mistik, yaitu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. This is such a special union Jadi ini adalah sebuah penyatuan yang sangat unik and a special relationship. dan hubungan yang sangat khusus. Jesus speaks about this relationship being like himself with the church. Jadi dengan hubungan seperti itu sebenarnya Yesus sedang memikirkan dia sebagai Tuhan dan juga hubungannya dengan jemaat atau gereja. It goes beyond human understanding. Jadi melampaui dari segala pemahaman oleh manusia. And this is where we wish to conclude tonight. Jadi inilah yang harus kita simpulkan malam hari ini. Because out of this, God does a miracle. Karena melalui hal ini Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat. In the same way this relationship is formed by the two. Yang dengan jalan yang sama, dengan cara yang sama, bagaimana Tuhan membentuk dua orang menjadi satu daging. We are not made whole until we have a relationship